Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang ini kita mengawali sesi materi yang pertama. Ini materi yang paling yang paling kritis waktunya. Setelah Bapak Ibu melakukan perjalanan jauh, belum istirahat, belum dapat kamar ya? Belum. Dipaksa untuk belajar. Maka mungkin Anda sudah ngantuk, Anda sudah kelelahan, tapi kali ini Anda tidak boleh tidur. Ngantuk boleh, nggak boleh tidur. Siap insya Allah Pak? Siap ya? Baik, sudah makan siang? Sampun. Nah, materi kita cukup berat karena berkaitan dengan masalah harta keluarga, sehingga maksimalkan konsentrasi. Insya Allah nanti ada ujian di akhir sesi. Sanggup nggak? Nggak sanggup? Siapa yang ujiannya berhasil, uang kembali. Kalau ujiannya gagal, bayar 2 kali. Nggak sanggup? Nggak sanggup? Ya sudah nggak jadi kalau gitu. Baik. Kita akan bahas fikih harta keluarga. Jadi kurang lebih nanti yang akan kita kaji adalah 5 poin berikut ini. Pertama, serba-serbi nafkah. Yang kedua, masalah hibah dan hadiah. Yang ketiga, masalah harta bercampur. Yang keempat, masalah zakat keluarga. Dan yang kelima, pengantar masalah waris. Ada yang bisa ngulang? Yang pertama apa tadi? Serba-serbi nafkah. Yang kedua, hibah dan hadiah. Yang ketiga, harta bercampur. Yang keempat, zakat keluarga. Yang kelima, pengantar masalah waris. Sudah ya? Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 3 hari. Sehingga nanti kalau sudah lulus dari sini, Anda bergelar LC. Lulusan Carang Anyar. Baik, sekarang kita langsung masuk ke serba-serbi nafkah. Bisa ditampilkan? Sambil menunggu untuk ditampilkan. Kita menyadari seperti ini Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi harta yang dimiliki oleh manusia. Sehingga siapapun yang memiliki harta tidak boleh diganggu oleh yang lain. Oleh karena itulah tidak ada istilah harta seseorang otomatis jadi milik orang lain, itu tidak ada. Sehingga ketika ada harta seseorang, dia bisa berpindah jadi milik orang lain melalui proses yang telah dijelaskan oleh syariat. Kita ulang ya. Pada asalnya, seseorang ketika memiliki harta, maka kepemilikannya itu dijaga. Sehingga tidak bisa pindah menjadi milik orang lain kecuali melalui proses yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka tidak ada istilah harta suami otomatis milik istri, atau harta istri otomatis milik suami. Wekmu, wekku, wekku, wekmu. Apa yang jadi milikmu adalah milikku, apa yang jadi milikku adalah milikmu. Seperti ini tidak ada. Kenapa Pak? Karena masing-masing memiliki harta sesuai dengan apa yang dia punya, dan itu dijaga oleh syariat. Karena itulah Nabi SAW melarang keras semua tindakan ganggu harta orang lain. Sampai beliau SAW ketika haji wada, Nabi SAW pernah menyampaikan pesan berikut ini. Kata beliau SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Coba kita lihat di sini ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum." Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian, wa absyarakum alaikum haramun. Kahurmati yaumikum hada. Haram untuk diganggu oleh yang lain sebagaimana kehormatan hari ini. Hari ini yang dimaksud hari apa, Pak? Tanggal 9 Dzulhijjah. Fi syahrikum hada, di bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini yaitu di kota Makkah. Sehingga kehormatan harta orang lain itu disejarkan oleh Nabi SAW sebagaimana kehormatan tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian di bulan Dzulhijjah, di tanah Arafah. Maka kalau kita menghormati hari Arafah, tanah Arafah, hormatilah dan jaga kehormatan dan harta orang lain. Oleh karena itulah, bagi siapa yang ganggu harta orang lain, sebagaimana ganggu darah orang lain, sebagaimana ganggu kehormatan orang lain, maka dia sama halnya mengganggu kehormatan tanah suci, mengganggu kehormatan bulan suci dan hari yang suci. Nah, ini menunjukkan bagaimana harta itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena harta itu sangat dijaga oleh Allah, maka kepemilikan seseorang bagaimana dijaga. Sehingga namanya kepemilikan tidak boleh diganggu oleh orang lain. Maka ketika si A memiliki, lalu si B ingin memiliki, kepemilikan si A bisa pindah kepada si B melalui proses. Nah, proses ini yang dijelaskan oleh syariah. Proses pemindahan kepemilikan. Begini ya. Proses pemindahan kepemilikan. Bahwa A ketika memiliki sesuatu, kepemilikannya bisa pindah jadi miliknya B melalui proses pemindahan kepemilikan yang dijelaskan oleh syariat. Nah, dalam keluarga, proses pemindahan kepemilikan itu ada 5 ini, Pak. Ada masalah serba-serbi nafkah, ada hibah dan hadiah, kemudian ada masalah harta bercampur, kemudian ada zakat dan pengantar masalah waris. 5 poin ini yang paling banyak terjadi berkaitan dengan pemindahan kepemilikan harta dalam sebuah keluarga. Udah? Sekarang kita langsung masuk pada materi yang pertama, serba-serbi nafkah. Sebab perpindahan harta. Ada 3 sebab perpindahan harta dari suami ke istri atau dari ortu ke anak. Coba Bapak lihat ya. Keluarga inti. Keluarga inti itu anggotanya siapa saja? Siapa anggota keluarga inti? Suami, terus istri, kemudian anak, lalu siapa lagi? Orang tua, ayah ibu. Yang keempat, orang tua. Sudah? 4 inilah yang menjadi keluarga inti. Saudara masuk enggak? Saudara masuk enggak? Tidak. Definisi keluarga inti ini berkaitan dengan sebab kewajiban nafkah. Sebab kewajiban nafkah. Sebab wajibnya nafkah. Itu ada 3. Yang pertama adalah pernikahan. Yang kedua, sebab wajibnya nafkah yang kedua adalah nasab. Yang ketiga, kepemilikan. Pernikahan, nasab, dan kepemilikan. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ada 3 sebab perpindahan harta dari suami ke istri atau dari ortu ke anak.
Untuk nafkah di situ ada yang sifatnya, jadi 3 sebab ini adalah nafkah, hibah dan warisan. Kita ulangi. Ada 3 sebab perpindahan harta dari suami ke istri atau dari ortu ke anak. Yang pertama nafkah, kedua hibah, ketiga warisan. Apa bedanya masing-masing? Secara global perbedaannya sebagai berikut. Kalau nafkah itu sifatnya wajib, sehingga suami yang tidak ngasih nafkah istrinya hukumnya apa? Berdosa. Seorang orang tua yang tidak ngasih nafkah ke anaknya padahal dia mampu, dia berdosa. Sampai Nabi SAW pernah menyampaikan, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah orang itu telah berbuat dosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Apabila dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Baik. Kemudian nafkah itu sesuai kebutuhan. Karena sesuai kebutuhan, maka yang namanya nafkah bisa jadi berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nafkah anak pertama beda dengan nafkah anak kedua, beda dengan nafkah anak ketiga, beda dengan nafkah anak kesekian. Boleh nggak Pak kayak gitu Pak? Boleh nggak atau tidak? Saya ulangi, nafkah anak beda-beda itu boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena kebutuhan anak-anak itu berbeda. Sehingga anak yang sehat walafiat, orangnya pinter, sekolah selalu beasiswa dari mulai TK sampai doktor, nggak pernah minta uang orang tua. Dengan anak yang sakit-sakitan, EQ-nya rodok jongkok, kalau sekolah bikin masalah, nggak pernah dapat beasiswa, jajanan. Lebih banyak mana kebutuhannya? Yang kedua. Maka yang namanya nafkah bisa jadi antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda tergantung dari tingkat kebutuhannya. Boleh nggak Pak anak yang lebih tua misalnya protes? Dulu waktu saya bayi nggak pernah dinaikin mobil. Sekarang adiknya yang kesekian kemana-mana naik mobil. Nah dulu kan bapakmu belum punya apa-apa, sehingga kemana-mana naik sepeda motor. Sekarang orang tuanya sudah punya mobil, maka anak yang terakhir kemana-mana dari mulai lahir sampai gede naik mobil. Boleh nggak anak yang tertua protes? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena semuanya telah diberikan nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Yang kedua, masalah hibah atau hadiah. Perpindahan harta dari orang tua ke anak atau dari suami ke istri, berikutnya adalah melalui hibah atau hadiah. Nah, untuk hibah atau hadiah ini sifatnya tidak wajib. Oleh karena itu, orang tua tidak harus memberikan hibah kepada anaknya. Suami juga tidak harus memberikan hibah kepada istrinya. Kenapa tidak wajib? Karena hibah itu di luar kebutuhan. Hibah itu di luar kebutuhan. Oleh karena itulah bisa jadi ada pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya di luar kebutuhan, dan ini syaratnya harus adil. Dan adil di sini sama. Maka satu dikasih, yang lain juga dikasih. Jika sebagian dikasih, yang lain tidak dikasih, ini pelanggaran. Nah, nanti kita akan lihat kenapa hibah itu harus adil. Berikutnya yang ketiga, perpindahan harta dari orang tua ke anak atau dari suami ke istri adalah melalui jalur warisan. Nah, untuk jalur warisan ini sudah dijelaskan dengan detail oleh syariat berapa jatah masing-masing. Maka manusia tidak perlu berkreasi tentang bagaimana cara bagi waris, karena Al-Quran telah menetapkan aturan bagaimana cara bagi waris. Ya, sehingga kalau suami mati tidak punya anak, istri dapat berapa? Suami mati punya anak, istri dapat berapa? Istri mati dia nggak punya anak, suami dapat berapa? Dan seterusnya. Sudah dijelaskan semuanya oleh syariat. Karena sudah dijelaskan semuanya oleh syariat, maka dalam masalah warisan
prinsipnya ikuti saja, tinggal ikuti saja dan jangan berkreasi. Ya. Maka dalam urusan bagi waris, kamu tinggal ikuti saja panduan yang ada dan kamu jangan berkreasi. Itulah prinsip yang benar. Baik. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bagi waris tapi terserah dia sendiri atau bikin aturan sendiri, jelas ini pelanggaran dalam syariat kita. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini sudah ngantuk? Belum? Serius belum ya? Karena mata tidak bisa membohongi keadaan saudara. Sehingga kelihatan wis rada abang, semburat merah, itu berarti butuh kopi. Ada kopi enggak? Kopi, ya sementara itu dulu ya. Jadi jangan dikunyah, tapi dimut karo diombeni, Pak. Insya Allah. Saya nggak boleh ya, nanti nggak bisa ngomong ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, setelah kita paham seperti ini, sebab perpindahan harta kita paham, maka tadi ya, bahwa apabila seseorang mau melakukan pemindahan harta dari anggota keluarga ke anggota keluarga yang lain, ikutilah prosedur yang berlaku tadi. Dan prosedur yang berlaku ini sifatnya sudah dijelaskan oleh syariat, sehingga silahkan Anda tinggal memakai, tidak perlu membuat aturan sendiri. Wallahu alam. Sekarang kita langsung masuk ke pengertian nafkah. Kita langsung masuk ke nafkah. Nafkah secara bahasa berasal dari kata al-infaq. Artinya mengeluarkan atau menghabiskan. Maka berdasarkan makna bahasa, kata nafkah bisa bermakna baik dan juga bisa bermakna buruk. Sehingga kata nafkah bisa dipakai untuk menyebut sesuatu yang baik, bisa juga dipakai untuk menyebut sesuatu yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, orang kafir juga mengeluarkan infak, mengeluarkan nafkah, tapi untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi Bapak kalau ketemu istilah infak dan nafkah, bedanya apa sih Pak? Infak dan nafkah itu bedanya apa? Berinfak, mengeluarkan harta. Nafkah, harta yang dikeluarkan. Jadi kalau ini perbuatan, nafkah ini objeknya. Dia berinfak dengan nafkah. Nah, maka nafkahnya itu sebagai apa? Objek. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Allah menceritakan tentang bagaimana infaknya orang kafir. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu disebut oleh Allah yunfiquna amwalahum, menginfakkan harta mereka. Disebut menginfakkan. Sehingga harta yang dikeluarkan oleh seseorang itu namanya infak, dan ini bisa dipakai untuk kegiatan yang positif, bisa juga untuk yang negatif. Sudah? Karena itulah infak belum tentu terpuji, tergantung dari sasaran dan tujuan ketika orang mengeluarkan hartanya. Bedanya apa dengan sedekah, Pak? Apa bedanya infak dengan sedekah? Ada infak, ada sedekah. Apa bedanya? Apa beda infak dan sedekah? Ada hadiah nggak, Mas? Belum ya? Baik. Apa bedanya infak dan sedekah? Kalau infak tadi apa? Belum tentu
terpuji. Kalau sedekah dalam agama itu terpuji, pasti terpuji. Nah, karena itu untuk sedekah ditentukan oleh keyakinan. Maka orang yang punya keyakinan tertentu, nanti sedekahnya akan dikendalikan oleh keyakinannya. Sebagai contoh, ada orang anggota kelompok A. Pada waktu dia menjadi anggota aktif kelompok A, dia ini ditarii iuran per bulan. Sekian ratus juta, sekian ratus ribu, sekian juta dan seterusnya. Tergantung dari tingkat penghasilannya. Misalnya Islam jamaah. Sudah? Begitu dia taubat dari Islam jamaah, diminta untuk iuran, nggak mau lagi. Kenapa nggak mau? Karena keyakinannya sudah beda. Maka dulu dia ketika menjadi anggota aktif kelompok Islam jamaah itu, ketika dia masih aktif, Masya Allah, duit berapapun dia keluarkan dengan harapan bisa menebus dosanya. Begitu sekarang ketika dia taubat dari kelompok tadi, nah, sudah nggak ada lagi setoran ke atas. Dia nggak mau sama sekali untuk menyumbang apapun. Kenapa nggak mau? Itulah pengaruh dari akidah. Maka sedekah itu bisa berubah tergantung apa Pak? Keyakinan. Oleh karena itulah seorang mukmin ahlu sunnah, semakin kuat imannya, semakin kuat potensi sedekahnya. Semakin kuat imannya, semakin kuat potensi sedekahnya. Sehingga potensi sedekah salah satunya ditentukan oleh kekuatan iman. Karena itu Nabi SAW bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bisa menjadi burhan. Burhan itu ada artinya apa Pak? Bukti. Kenapa sedekah disebut sebagai bukti? Karena sedekah ini adalah bukti kejujuran iman yang dimiliki oleh seseorang. Bukti kejujuran iman yang dimiliki oleh seseorang. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini kita hanya ingin menggarisbawahi bahwasanya kata nafkah itu tidak sepenuhnya terpuji. Orang musyrikin, orang kafir juga menafkahkan hartanya, tapi untuk tujuan tercela dalam rangka menghalangi orang lain dari jalan Allah. Wallahu a'lam. Baik. Sudah mulai makin ngantuk ini. Materinya ada yang minta. Materi akan diberikan setelah peserta lulus ujian. Anda butuh materi ini atau materi di belakang? Butuh sekarang? Nggak butuh, ya sudah. Nanti ya insya Allah ya. Insya Allah setelah ini akan kita bagikan. Baik. Sebenarnya kenapa ini tidak dibagikan segera? Biar pesertanya bisa fokus nyatet. Fokus nyatet, fokus menyimak. Karena kalau sudah memiliki duluan biasanya malas untuk nyatet. Tapi nggak apa-apa ya, insya Allah biar nanti bisa lebih maksimal, ini akan kita bagikan. Saya lanjutkan sekarang. Pahala nafkah keluarga. Nafkah untuk keluarga bisa jadi pahalanya paling besar. Ingat ya, ini nafkah. Nafkah itu tadi apa Pak? Sesuai kebutuhan. Memberi nafkah bagi diri sendiri dan keluarga merupakan kewajiban bagi kepala rumah tangga. Dan mengeluarkan harta untuk menunaikan kewajiban, lebih diutamakan daripada mengeluarkan harta untuk amal sunnah. Nah, sehingga dalam hal ini ketika ada seorang muslim, dia mengeluarkan harta dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan atau menunaikan kewajiban, maka ini nilainya paling besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, dinarun afaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah.
1 dinar yang kau sumbangkan untuk pembebasan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin. Dan 1 dinar yang kau sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik. Dan 1 dinar yang kau nafkahkan kepada keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Itu lebih besar dosanya, lebih besar pahalanya, ya, ketika kau infakkan kepada anggota keluargamu. Masya Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga bapak-bapak ngasih harta ke fakir miskin dengan ngasih nafkah kepada suami, ngasih nafkah kepada istri, ngasih nafkah kepada anak, nilai pahalanya lebih besar yang kedua. Selama nafkah yang kita berikan ini adalah nafkah yang sifatnya wajib. Karena ada nafkah yang tidak wajib, yaitu apa Pak? Melebihi dari kebutuhan. Sehingga suami ngasih lebih dari apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Nah, ini sebutannya hadiah atau hibah. Insya Allah nanti akan kita bahas dengan detail. Wallahu a'lam. Masya Allah. Walhamdulillah. Baik. Mulai ngantuk lagi. Ngantuk lagi. Nah, coba Pak, berdiri dulu sebentar. Berdiri. 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 Ibu-ibu ngantuk enggak? Enggak usah berdiri ya. Udah? Duduk lagi. Berdiri lagi. Baik. Cukup? Masih ngantuk? Makin ngantuk? Nah, silakan duduk lagi. Kita lanjutkan ya. Saya ulangi lagi, apa pahala memberi nafkah? Apa pahala memberi nafkah? Mendapatkan pahala amal wajib. Maka dia lebih afdal daripada apa? Sedekah yang sifatnya sunnah. Oleh karena itu cukup heran kalau ada suami lebih pelit kepada istrinya daripada kepada temannya. Ini lucu. Kalau sampai pada tingkatan si suami ini tidak memberikan nafkah kepada istri atau nafkahnya kurang, maka dia berdosa. Karena kalau nafkahnya kurang berarti dia belum menunaikan kewajibannya. Sekarang kita lihat ini. Sebab wajibnya memberi nafkah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada seorang sahabat yang menjanjikan kepada budaknya untuk merdeka jika tuannya mati. Ketika mendengar kabar ini, Nabi SAW bertanya kepada sahabat itu, apakah kamu punya harta selain budak tersebut? Jawab sahabat ini, tidak punya. Sudah? Bapak lihat ya, menjanjikan kepada budaknya untuk merdeka jika tuannya mati. Namanya budak mudabbar. Seperti ini namanya apa? Budak mudabbar. Budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka jika jika tuannya mati. Nanti kalau aku mati kamu merdeka. Sebagai konsekuensinya apa? Budak tersebut tidak diwariskan. Sehingga dia tidak boleh jadi objek warisan. Kenapa Pak? Karena kemarin tuannya sudah menyampaikan kalau nanti dia mati maka budaknya merdeka. Namanya budak mudabbar. Nah, saat ada orang yang mau melakukan mudabbar terhadap budaknya, Nabi SAW tanya, kamu punya harta enggak selain budak ini? Dia bilang enggak ada. Lalu Nabi SAW menjual budak itu dan dibeli oleh Nuaim bin Abdullah Al-Adawi seharga 800 dirham. Kemudian Nabi SAW mendatangi sahabat itu dan menyampaikan uang hasil penjualan budaknya. Lalu beliau berpesan, ibda' binafsika, mulailah dari dirimu, fatasaddaq alaiha, sedekahilah dirimu, fa in fadula syai'un fa ali ahlik, kalau masih ada sisa berikan kepada keluargamu, fa in fadula min ahlika syai'un, kalau masih ada sisa falidzalik
falidhi qarabatik, maka berikan kepada kerabatmu. Fa in fadala min dhi qarabatik, kalau masih ada sisa, fahakadha wa hakadha wa hakadha, maka lakukan seperti ini. Yaqulu baina yadayka wa an yaminik wa an shimalik. Kata Nabi SAW, coba kamu bagikan kepada orang di sebelah kanan, sebelah kiri, atau di depanmu. Wa hakadha wa hakadha wa hakadha, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau sudah cukup untuk kerabatmu, nah sekarang bebas. Kau mau kasihkan ke A, mau kasihkan ke B, mau kasihkan ke C, silahkan. Karena kewajibanmu telah tertunaikan. Wallahu alam. Baik. Berdasarkan hadis di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita sebutkan di sini. Bahwa sebab adanya kewajiban nafkah itu ada 3. Sebab kewajiban nafkah itu ada 3. Pertama, sebab pernikahan, az-zawaj. Itulah kewajiban nafkah suami untuk istrinya. Saya ulangi ya. Seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada orang lain karena 3 sebab. Pertama apa? Pernikahan. Untuk kewajiban karena pernikahan itu contohnya adalah kewajiban nafkah dari suami untuk istrinya. Ya? Dibalik berlaku enggak Pak? Tidak. Istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suami. Kalau istrinya sudah kaya Pak, apakah suami tetap wajib ngasih nafkah? Jawabannya wajib. Sebab suami ngasih nafkah ke istri, alasannya adalah karena dia sudah dinikahi. Bukan masalah kaya dan tidak kaya. Yang kedua, sebab kekerabatan. Seperti nafkah anak, ortu, dan saudara. Yang ketiga, nafkah karena kepemilikan, seperti budak atau hewan yang dipelihara. Maka hewan piaraan termasuk di antara yang wajib kita nafkahi. Hewan piaraan termasuk di antara yang wajib kita nafkahi. Contohnya apa Pak? Ya, Anda merawat ayam, maka wajib ngasih nafkah ke ayam. Ngerawati kucing, wajib ngasih nafkah ke kucing, dan seterusnya. Karena siapa yang memiliki sesuatu, maka dia wajib menafkainya. Oleh karena itulah, sapi kalau orangnya tidak bisa ngasih makan, maka pilihannya sapinya dijual atau sapinya dimakan. Kok dimakan Pak? Daripada disiksa, maka boleh sapinya disembelih untuk dimakan. Wallahu alam. Pertanyaannya ya, boleh enggak ngasih zakat ke pembantu, asisten rumah tangga? Boleh enggak zakat itu diberikan ke pembantu? Zakat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Insyaallah. Ngantuk. Insyaallah. Ini pokoknya ujian pertama yang paling ekstrim, kajian siang kayak gini ya. Jamaahnya sudah capek di jalan, tiba-tiba langsung suruh belajar habis Jumatan, ngantuk sekali. Tapi tidak apa-apa ya Pak. Baik, boleh enggak zakat itu diberikan ke pembantu? Hah? Boleh atau tidak? Alasannya apa? Apa alasannya? Karena gimana Pak? Orang lain. Karena apa? Karena miskin. Karena jaminan punya pembantunya punya utang. Enggak. Apa alasan kita boleh ngasih zakat ke pembantu? Karena dia bukan orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Kok bisa Pak? Lah iya, karena di posisi dia kan tidak ditanggung nafkahnya oleh majikannya, tapi kan dia makan bareng majikan, pakai lauk ada di dapur. Nah itu bukan nafkah, tapi itu gaji, termasuk bagian dari gaji yang diterima oleh pembantu, di mana dia diizinkan untuk makan tidur di rumah itu.
Wallahu a'lam. Tapi pembantu tidak boleh diperbolehkan dapat zakat karena dia tidak wajib dinafkahi. Nah, di sini ada kaidah. Orang yang wajib kita nafkahi, maka di situ tidak boleh diberi zakat dari kita. Orang yang wajib kita nafkahi, dia tidak boleh diberi zakat dari kita. Karena zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Mumet terus gitu. Kita ustadznya ngantuk. Baik, lanjut ya. Selanjutnya, ini beberapa kaidah dalam memberi nafkah. Bapak lihat di situ. Ada beberapa kaidah dalam pemberian nafkah. Yang pertama, bahwa nafkah itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok pihak yang diberi nafkah, sehingga dia bisa bertahan hidup normal, mencakup sandang, pangan, dan papan. Berarti kalau di luar ini, di luar tiga ini tidak termasuk nafkah. Kita ulangi ya, mencakup sandang, pangan, papan. Nilai kebutuhan pokok masing-masing orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Maka bisa jadi ada orang yang mendapatkan, anak yang mendapatkan nafkah lebih banyak dibandingkan anak yang lain, tergantung dari apa tadi? Waktu dan tempat. Yang ketiga, pemberian harta yang melebihi kebutuhan pokok masuk sebagai hadiah atau hibah, sehingga dia bukan nafkah tapi sebagai hibah atau hadiah. Yang keempat, kewajiban memberi nafkah disesuaikan kemampuan si pemberi nafkah, karena manusia tidak dibebani melebihi dari kemampuannya. Sehingga misalnya seorang bapak sudah maksimal kerja, bahkan dia sudah nggak punya waktu lagi untuk nambah kerja, tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan nafkah dirinya dan anggota keluarganya. Terus gimana itu? Ya sudah, dia tidak wajib untuk melakukan yang lebih dari itu, karena penghasilannya tidak mencukupi padahal dia sudah berusaha. Nah, selanjutnya dia boleh minta zakat karena status dia sebagai orang miskin, orang yang punya penghasilan tapi penghasilannya kurang. Baik, sampai di sini dipahami? Dong toblong? Hah? Ngantuk lagi? Berat ya? Saya ulangi ya. Apabila seorang suami sudah memberikan nafkah ke istri, tapi ternyata kurang, maka suami berkewajiban untuk kerja lebih. Jika upaya dia untuk kerja lebih sudah dilakukan, namun hasilnya tetap kurang, maka dalam hal ini suami boleh minta apa tadi Pak? Zakat. Kepada siapa? Kepada yang lain, bukan kepada istri ya. Kepada yang lain, kepada lazis atau sejenisnya. Kenapa boleh minta zakat? Status dia sebagai orang miskin, dan orang miskin berhak untuk menerima zakat. Yang kelima, perbedaan agama tidak mempengaruhi kewajiban nafkah. Istri Nasrani tetap wajib dinafkahi oleh suami yang muslim, kecuali jika istri murtad, sebelumnya muslimah lalu keluar dari Islam. Untuk kondisi ini suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Bahkan jika istrinya murtad, maka pernikahannya dibekukan. Dibekukan itu gimana sih Pak? Jadi kalau film itu seperti di pause. Nah, karena di pause, maka dia nggak bisa bergerak. Selama masa dibekukan ini ada pilihan. Yang murtad tadi kembali tobat lalu balik jadi muslim, atau dia bertahan sebagai orang murtad. Nah, karena bertahan sebagai orang murtad,
maka dia nikahnya dibatalkan. Ya. Bisa dipahami ya? Kita ulangi ya. Apabila ada suami atau istri yang murtad, maka pernikahannya gimana Pak? Dibekukan. Setelah dibekukan, diberi waktu sampai orang ini mau menyatakan tobat atau tidak. Kalau dia sama sekali tidak ada keinginan untuk tobat, saya nggak bakalan tobat. Saya pokoknya selamanya akan murtad, memilih agama selain Islam. Maka dalam hal ini nikahnya dibatalkan. Wallahu a'lam. Kerabat yang non muslim tetap diberi nafkah karena menurut Malikiyah dan Syafi'iyah nafkah untuk kerabat tidak disyaratkan adanya kesamaan agama. Jadi nafkah untuk antara orang tua dan anak, antara suami istri, antara seseorang dengan anggota keluarganya tidak disyaratkan adanya kesamaan agama. Yang keenam, nafkah untuk kerabat berstatus wajib jika kerabat dalam kondisi tidak mampu. Berbeda dengan nafkah untuk istri, tetap wajib meskipun istri orang kaya. Saya ulangi ya. Ini A, dia punya istri B, A, B. Nah. Lalu ini punya anak 3 ya, X, Y, Z. X, Y, Z. Udah? Dalam perjalanannya X, Y maupun Z ini jadi anak yang berkecukupan, mampu. Apakah A tetap wajib ngasih nafkah ke X, Y, Z? Apakah A tetap wajib ngasih nafkah ke X, Y, Z? Tidak. Kenapa? Karena anaknya sudah mampu. Sehingga ketika anaknya sudah mampu, maka A tidak berkewajiban ngasih nafkah. Sebaliknya, kalau A masih mampu bekerja, X, Y, Z anaknya sudah dewasa. Apakah X, Y, Z wajib ngasih nafkah ke A jika A sudah mampu? Tidak, karena sudah mampu. Jadi batasan nafkah itu untuk orang tua ke anak atau anak ke orang tua sampai dia masih punya kemampuan. Nah sekarang untuk istri B, ini istri. Untuk istri selama pernikahan masih ada, maka suami berkewajiban ngasih nafkah. Tidak ada istilah ketika istrinya kaya maka suami tidak wajib ngasih nafkah. Sehingga suami tetap wajib memberi nafkah. Tetap wajib memberi nafkah kepada istri meskipun dia kaya. Begini. Wallahu a'lam. Begini ya. Oleh karena itu, nafkah untuk kerabat berstatus wajib jika kerabat dalam kondisi tidak mampu. Berbeda dengan nafkah untuk istri, tetap wajib diberi nafkah walaupun istri orang kaya. Nah, selanjutnya satu lagi ya, insyaallah. Udah mau selesai. Wis tenang. Habis ini nanti istirahat. Hukuman bagi yang tidak mau menunaikan kewajiban nafkah. Bagi suami yang berkecukupan sementara dia tidak mau memberikan nafkah bagi istrinya atau nafkah yang diberikan kurang dari nilai normal, maka istri boleh melaporkan hal ini kepada hakim. Sebagaimana yang dilakukan Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu rajulun syahih, orang yang pelit. Dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali jika aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah demikian itu berdosa?" Apa jawab Nabi SAW? "Khudhi mimmalihi bil ma'ruf." Silahkan kamu ambil harta suamimu
dengan cara yang ma'ruf. Ma yakfiki, yang cukup bagimu, wa yakfi baniki, dan yang cukup untuk anak-anakmu. Bapak perhatikan, sang istri ini diizinkan untuk ngambil harta suaminya dengan ketentuan apa? Nilainya sewajarnya bil ma'ruf, cukup untuk kebutuhan dirinya dan anaknya. Ya. Dan Nabi SAW tidak mengatakan, silahkan kamu ambil harta suamimu sesukamu. Beliau tidak bilang seperti itu. Tapi beliau kembalikan kepada, silahkan diambil bil ma'ruf, sesuai dengan nilai ma'ruf, yaitu sewajarnya. Baik, ini menunjukkan bahasanya nafkah yang kurang sementara suaminya berkecukupan, maka suami wajib ngasih lebih sesuai dengan kebutuhan istri. Kalau dia nggak ngasih lebih, maka yang dia lakukan berarti dia telah melakukan pelanggaran dalam masalah memberi nafkah kepada keluarga karena kurang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaallah di pertemuan nanti kita akan bahas tentang 4 orang yang wajib dinafkahi. Sampai di sini kita baru membahas tentang pengantar harta keluarga, dan kita bahas yang pertama adalah soal masalah nafkah. Semoga ini bermanfaat. Berikutnya langsung saja kita berikan kesempatan bagi teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau disampaikan khusus untuk materi ini. Kalau ada silahkan, boleh langsung angkat tangan. Baik, silahkan Bapak. Ada mikrofon nggak satunya di sini? Tidak ada, pakai ini aja. Ada. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung to the point saja. Yang saya tanyakan, kapan seorang bapak itu berakhir memberikan nafkah kepada anak-anaknya? Kapan seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya? Terus tadi yang istri murtad tadi. Istri murtad. Baik. Istri yang murtad dan tidak taubat, tetap murtad, maka nikahnya dibatalkan. Dibekukan. Tadi setelah beku tetap tidak. Tetap dibatalkan. Dibatalkan. Ya. Siapa yang membatalkan? Nah. Terima kasih. Masya Allah, Mbak. Dari mana Bapak? Kalau KTP masih Bandung. KTP Bandung. Logatnya tapi Jawa. Sekarang sudah kembali ke kampung karena sudah purna. Masya Allah. Kampungnya Temundi? Dekat bandara. Bandara Solo. Oh, Solo. Saya kira Bandara Pontianak. Dekat bandara kan bandara banyak. Masya Allah. Terima kasih Pak. Pak Sinten namanya? Jihad. Pak Jihad. Pak Jihad. Jihad Arkanuddin. Jihad Arkanuddin. Masya Allah. Baik. Terima kasih Pak Jihad. Yang pertama, sampai kapan orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya? Jawabannya adalah sampai anaknya itu mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Sehingga selama anaknya tidak mampu, maka orang tua tetap berkewajiban ngasih nafkah ke anaknya. Walaupun sudah balik Pak, walaupun. Contoh ya, ada anak yang berkebutuhan khusus. Secara fisik oke, tidak ada masalah. Tapi mentalnya mungkin ada masalah. Sehingga dia nggak bisa kerja, dia tidak bisa beraktivitas normal sebagaimana yang lain. Karena fisiknya sehat, organ reproduksinya sehat, bisa nggak anak ini balik? Bisa Pak? Bisa. Orang gila bisa balik nggak Pak? Bisa. Kenapa bisa balik? Sebab fisiknya sehat, organ reproduksinya sehat. Maka di posisi ketika dia sehat, dia memungkinkan untuk mengalami balik. Apakah orang tua tetap wajib ngasih nafkah kepada anak yang sudah balik ini? Ya wajib. Kenapa Pak? Kan sudah balik dia. Dia nggak bisa mencukupi kebutuhan dia sendiri. Anaknya berkebutuhan khusus, ya, cacat mental. Maka dalam hal ini
orang tua tetap wajib ngasih nafkah ke anak. Bagaimana kalau anaknya normal saja? Anaknya normal saja juga sama. Contohnya ya, mahasiswa, dia belum bisa kerja. Kenapa? Karena dia harus belajar. Sehingga kalau kerja mungkin dia nggak bisa belajar. Maka dalam posisi itu walaupun si mahasiswa ini sudah balik lama, tapi karena dia belum bisa kerja, nafkahnya ditanggung oleh orang tuanya. Begitu Bapak? Baik. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang murtad, suaminya murtad atau istrinya murtad? Tadi sudah kita sebutkan ya, nikahnya dibekukan. Sampai kapan Pak? Sampai berapa lama nikah ini beku? Sampai yang bersangkutan menentukan pilihan antara tetap bertahan murtad atau balik lagi ke agama, balik lagi ke Islam. Kalau dia milih, saya nggak mau balik, ya sudah, berarti pernikahanmu dibatalkan. Siapa yang berhak untuk membatalkan? Dalam hal ini yang berhak adalah pengadilan. Sehingga nanti istri atau suami bisa menyampaikan ke pengadilan bahwa istri saya telah murtad atau suami saya telah murtad dan dia sudah saya kasih kesempatan tapi tidak mau untuk balik ke dalam agama Islam. Nah, nanti pengadilan bisa memutuskan untuk dibatalkan. Wallahu a'lam. Bisa dipahami Pak? Nah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam melindungan Allah dan dimudahkan untuk memberikan ilmu kepada kami semua. Amin. Dan semoga dilancarkan acara daurah kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, izin bertanya Ustadz, bagaimana mau bertanya tentang apakah kakak laki-laki itu wajib memberikan nafkah kepada adik yang sudah bercerai, posisinya sudah bercerai. Kemudian adiknya itu kebetulan kami punya saudara itu adiknya perempuan yang sudah bercerai ini dan dalam usia yang masih produktif sebenarnya, tetapi jiwa survivalnya itu kurang gitu Ustadz. Jadi perempuan yang tidak terlalu memiliki jiwa survival untuk misalkan bekerja atau menghasilkan nafkah gitu untuk dirinya sendiri. Apakah kakak laki-lakinya itu wajib memberikan nafkah kepada adiknya tadi yang sudah tidak memiliki suami? Dan yang seperti itu tadi Ustadz. Kira-kira itu aja pertanyaannya. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sana ada namanya asobah ya. Saya ulang, ada namanya asobah. Asobah itu adalah lelaki yang berada di sekitar seseorang. Saya punya asobah. Wanita juga punya asobah. Lelaki yang berada di sekitar kita itu namanya asobah. Nah, asobah ini adalah orang yang berhak jadi wali kita. Sehingga kalau misalnya perempuan mau nikah, siapa yang paling berhak untuk menikahkan jadi walinya? Asobah tadi, bapaknya, anak kandungnya, kemudian kakeknya, lalu saudara kandungnya, pamannya dan seterusnya. Nah, urutan asobah dalam masalah waris itu sama seperti urutan dalam masalah kewajiban memberi nafkah. Saya ulangi ya. Urutan asobah dalam masalah waris sama dengan urutan kewajiban dalam memberi nafkah. Jadinya kalau wanita ini punya kakak laki-laki dan punya ayah, maka siapa yang lebih berkewajiban ngasih nafkah? Ayah. Nah, karena ayah lebih berkewajiban, maka janda ini nanti dinafkahi oleh ayahnya. Kalau ayahnya nggak mampu Pak, kalau ayahnya nggak mampu, maka turun ke berikutnya. Kakeknya ada nggak? Kakek enggak ada Pak. Kalau begitu anak dia belum punya anak. Terus yang paling dekat hanya saudara. Nah, maka nanti nafkahnya ditanggung oleh saudaranya. Begitu ya. Jadi urutan dalam pemberian nafkah itu sesuai dengan urutan asobah. Wallahu a'lam.
Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya perhatikan ada yang untuk perbedaan agama, tapi kepada kerabat. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i itu tetap mendapatkan nafkah. Bagaimana dengan Hambali dan Hanafi? Oh gitu. Karena karena yang perlu diperhatikan apabila ternyata waris kita, ahli waris kita ternyata murtad dehnya. Apakah walaupun dia belum mampu, apakah kita tetap kita berikan nafkah menurut Hambali dan Hanafi? Dan kalaupun iya, Maliki dan Syafi'iyah mengatakan wajib, kita dasarnya apa ya, Tat? Masih, Tat. Baik. Saya tidak tahu untuk madhab yang lain, sehingga yang tertulis di sini itu berdasarkan referensi yang saya baca, nyebut itu ya saya tulis saja. Tapi saya tidak mencari di madhab yang lain kira-kira perbandingannya kayak apa. Belum saya dapatkan. Ya. Coba nanti saya carikan, mudah-mudahan ketemu. Cuman bedakan ini Pak. Bedakan ini ya. Jadi non-muslim itu ada dua. Yang pertama asli. Asli itu berarti dari lahir, dari awal dulu dia memang non-muslim. Ya, kita banyak menjumpai non-muslim asli seperti ini. Yang kedua ada non-muslim yang murtad. Ya. Dan murtad ini ada dua. Ada murtad yang tidak disengaja. Nah, murtad yang tidak disengaja itu orang yang melakukan kekufuran. Melakukan kekufuran. Dia tidak menyatakan pindah agama, tapi dia melakukan perbuatan kekufuran dengan sengaja. Misalnya nginjek Al-Quran. Contoh yang lain, banting Quran, menghina Nabi SAW, bahkan menghina Allah dan seterusnya. Kalau seperti itu, dia sebenarnya nggak ada niat untuk pindah agama. Dia hanya melakukan kesalahan yang bisa menyebabkan kekufuran. Maka ini solusinya taubat ya, untuk kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua, orang murtad yang disengaja pindah agama. Coba, disengaja pindah agama. Kalau dia sengaja pindah agama, hukumannya apa sih Pak? Orang yang sengaja pindah agama ini hukumannya apa Pak? Hukuman mati. Nabi SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Sehingga orang murtad itu hukumannya mati. Kalau nggak dihukum mati Pak, diasumsikan mati. Makanya orang murtad itu dianggap tidak ada. Saya ulangi, orang murtad itu dianggap tidak ada. Nah, pembahasan kita nafkah karena beda agama itu yang ini. Non-muslim asli. Sehingga misalnya bapaknya non-muslim. Dah, satu keluarga non-muslim semua. Lalu setelah sekian waktu bapaknya masuk Islam. Tapi anak-anaknya belum mau masuk Islam. Apakah bapak ini wajib ngasih nafkah ke anaknya? Wajib, walaupun beda agama. Karena anaknya ini bukan murtad, tapi berangkat dari bapaknya yang masuk Islam, tapi anak-anaknya tidak mau ikut. Maka posisi ini anaknya tetap wajib dinafkahi. Bisa dipahami ya? Jadi bedakan posisi non-muslim yang asli atau yang murtad. Yang kita bahas tadi yang asli. Nah, wallahu alam. Selanjutnya, ibu-ibu ada lagi?
Baik, silakan Bapak. Depan Mas, depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kebetulan qadarullah saat ini kami mempunyai ibu mertua yang kebetulan saat ini bisa dikatakan mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Apa hukumnya bagi saya sebagai menantu, apakah jatuhnya wajib menafkahi ibu mertua? Itu aja Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Dalam Islam itu ada hubungan yang beragam. Ada hubungan yang menyebabkan mahram, tapi tidak wajib nafkah. Ada hubungan nafkah, tapi tidak mahram, dan seterusnya. Maka Bapak lihat di sini, hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dalam Islam itu ada nasab, ada hubungan nasab ya. Yang kedua ada hubungan mahram. Terus ada hubungan apa lagi? Ada hubungan nasab, ada hubungan mahram, ada hubungan perwalian. Ya. Kemudian yang berikutnya ada hubungan warisan. Nah, ini semuanya beda, Pak. Ada yang nasab, ada mahram, ada perwalian, ada warisan. Ada mahram tapi bukan nasab. Contohnya mahram bukan nasab apa, Pak? Hah? Apa? Persusuan. Persusuan itu bukan nasab, tapi dia bisa jadi mahram. Sudah? Ada perwalian tapi bukan mahram. Dia bisa jadi wali tapi bukan mahram. Contohnya apa? Wali hakim. Ya. Sehingga ketika ada seorang perempuan, dia tidak punya bapak, tidak punya kakek dan seterusnya, maka nanti ketika nikah yang jadi wali adalah wali hakim. Baik. Ada yang dia punya jatah warisan tapi bukan mahram. Contohnya sepupu. Sepupu itu bisa dapat warisan kalau ahli waris yang dekat tidak ada. Dan sepupu itu bukan mahram. Sehingga berbeda di situ antara hubungan pemahroman dan hubungan warisan. Mertua itu hubungannya dengan suami apa? Nah, disinilah mertua. Dia mahram. Nah, karena tidak ada hubungan nasab, maka pada asalnya suami tidak berkewajiban memberikan nafkah ke mertua, baik kaya maupun tidak mampu. Kalaupun tidak mampu, Pak, terus nanti yang ngasih nafkah siapa? Anaknya yang laki-laki. Tidak ada anak laki-laki, Pak, semuanya perempuan. Ya sudah, dia makan tabungan saja dulu. Sampai ada yang ngasih dan seterusnya, boleh dia tampung. Wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah? Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini mungkin melebar sedikit, bukan urusan nafkah, cuman dasarnya dari nafkah. Jadi ada suami istri, misal ada suami istri dan istri itu tunduk dan patuh pada suami, dia tidak bekerja, dia hanya di rumah menjaga kehormatan dan menjaga harta suami, dan nafkah yang diberikan suami kepada istri itu pas pres, tidak ada lebihnya, tidak ada embel-embelnya, ya cukup untuk belanja sehari-hari. Kemudian suatu saat istri ini pengen bersedekah, karena tidak ada uang lain yang diberikan oleh suami, dan tiba-tiba istri ini nemu atau
melihat uang suami di lemari atau di tempat yang penyimpanan gitu, istri mengambil uang itu dipakai untuk sedekah. Yang jadi pertanyaan, apakah istri mendapat pahala sedekahnya atau terbatas hanya pada suaminya saja gitu Ustaz? Afwan, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Bisa jadi dalam hal ini ya, istri malah bersalah karena dia mengambil uang suami tanpa izin suami. Sehingga kalau mau sedekah pakai uang pribadi dia bebas, nggak harus izin. Ketika itu menggunakan uang suami berarti dia wajib izin. Dan di zaman sekarang Masya Allah adanya kemudahan yang demikian baik untuk masalah perizinan. Tinggal WA saja istrinya di rumah, WA suaminya di luar kota ya. Mas, awak waras arto telas. Dia nggak cerita banyak-banyak, cuman cerita seperti itu saja. Terus suaminya transfer. Atau dia ngasih nyari uang di laci, kemudian dia ngambil uang di laci dan diizinkan oleh suaminya. Alhamdulillah, kalau bisa demikian, maka di posisi ini dia tidak tertuduh mengambil apa yang bukan haknya. Begitu. Karena sedekah sekalipun, istri wajib harus izin kepada yang punya apa yang disedekahkan. Pak, kok pelit banget Pak ya? Enggak pelit, tapi itulah aturan. Tidak pelit, tapi itulah aturan. Sehingga ibadah kita yang sesuai aturan itulah ibadah yang nanti akan diterima. Wallahu a'lam. Baik. Ibu-ibu silakan. Ada mikrofon? Tadi sampai mana mikrofonnya? Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, jika ada suami dan istri sudah sepuh, nafkahnya dari anak-anak, hukum kewajiban suami menafkahi istrinya apakah gugur atau anaknya memberikan ke suami terlebih dahulu baru diberikan ke istrinya, atau anak-anak bisa memberikan langsung ke ibunya gitu. Yang kedua, batasan tadi kan untuk nafkah orang tua sampai kapan jika anaknya belum mampu. Kalau definisi anak ini belum mampu tapi secara lahir batin dia sehat, tapi mungkin malas atau tidak mau bekerja, atau mungkin qadarullahnya memang rezekinya kurang gitu. Nah itu seperti bagaimana ya Ustadz? Apakah orang tua walaupun sudah renta masih berkewajiban memberikan untuk anak, atau nantinya kalau saudara kandungnya yang harus membantu gitu? Baik. Syukran. Jazakallah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab yang pertama ya. Apabila seorang pasangan suami istri sudah lanjut usia sehingga suami tidak bisa ngasih nafkah ke istrinya, lalu kemudian nafkahnya ditanggung oleh anaknya, bagaimana teknisnya? Apakah anak laki-laki ngasih dulu ke bapak lalu nanti bapak mendistribusikan ke para istrinya, atau bagaimana? Atau bisa langsung dari anak langsung ke ibu? Baik, jawabannya karena bapak ini kan sudah sepuh ya, sudah nggak bisa berpenghasilan, maka gugur kewajiban memberi nafkah, sehingga nanti memberi nafkah kewajibannya pindah ke anak. Nah kalau sudah pindah ke anak bisa langsung ke masing-masing, bisa langsung ke bapak, bisa langsung ke ibu, tidak harus dari bapak dulu baru kemudian dikasihkan ke ibu, tidak harus. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Oh baik, ada anak yang dia punya kemampuan fisik tapi malas, sehingga dia kurang untuk mencukupi dirinya sendiri. Baik, dalam hal ini ketika anak itu malas, orang tuanya berhak untuk memaksa dia. Kamu punya
kewajiban untuk kerja, untuk mencukupi dirimu sendiri, sehingga tidak bergantung kepada orang tuamu. Nah, ketika dia bekerja kok kurang, berarti kan status dia sebagai anak miskin. Sementara orang tuanya berkecukupan, maka nanti orang tua bisa ngasih nafkah tambahan. Misalnya Pak, seorang lelaki untuk bisa hidup normal di daerah Jogja adalah senilai 1.500.000. Nih, dia karena baru bekerja hanya bisa menghasilkan uang 1.200.000, kurang 300. Dia dapat gaji tiap bulan 1.200.000, itu kurang. Nah, maka nanti orang tuanya nambahi kekurangannya. Kamu kurang berapa? Sekian. Nah, seperti itulah keseimbangan yang diajarkan dalam syariat kita. Sehingga orang yang kurang tetap dia diusahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadinya, sampai pada titik tertentu ketika dia nggak mampu, maka ditutupi oleh mereka yang mampu, baik kerabatnya maupun diambilkan dari zakat. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya. Tayyib, ini untuk sesi yang pertama. Alhamdulillah Bapak setelah ini sudah bisa beristirahat. Sudah mulai wajahnya semeringah, insyaallah. Kita lanjutkan sesi yang kedua. Baik, cukup sampai di sini. Nanti Anda silakan istirahat. Kita kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang diberikan, dan kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang sudah semangat nih di waktu-waktu kritis. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan mungkin ini ada di tangan saya sudah ada beberapa kunci, Masya Allah, bagi Bapak Ibu yang sudah kelelahan mungkin butuh istirahat nanti. Insya Allah kita coba akan bagikan kuncinya secara berkala sambil menunggu update dari hotel. Infonya ini sudah sekitar 80% dari kunci. Nanti teknis pembagian kuncinya akan saya panggilkan dengan nama